Oke Pin, kita mau buat video apa kali ini ya? Mungkin ini sih Pak, gue tuh pengen nanya sebenarnya kan. Sebenarnya cara tips jitu supaya doa kita tuh dikabulin tuh kayak mana sih sebenarnya? Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau tips-tipsnya sih ya, kalau berbicara tentang doa, gue nggak punya banyak tips juga, karena gue ngerasa juga doa gue juga terkadang nggak terkabulkan. Ya. Gitu. Dan mungkin banyak juga teman-teman kita atau ya kita sendiri lah ya, sering berdoa kepada Allah tapi belum juga dikabulin gitu. Nah kalau yang gue tahu, gue nggak tahu banyak sih, cuman yang gue tahu aja, cara kita meminta pertolongan sama Allah itu kan dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya intinya itu sih. Gimana lo bisa sabar, gimana lo juga ngerjain sholat. Nah, sholat yang seperti apa, sabar yang seperti apa. Kalau yang gue baca di bukunya Ibnu Qayyim ya, jadi seorang mukmin dia meminta kepada Allah, kemudian ketika ia meminta pertolongan kepada Allah, Allah nggak kunjung-kunjung mengabulkan doanya sampai ia benar-benar menerima takdir dari Allah. Disitulah Allah akan mengabulkan doanya. Maksud nggak lo? Jadi kita emang bener-bener harus kayak ya udahlah gitu. Oh begini gitu kan. Ya udahlah. Berarti harus kuncinya ikhlas nggak sih Bang? Oke, nah sabar itu kan berarti ya sama aja dengan bersandingan lah ya dengan keikhlasan itu. Ketika lo benar-benar bisa menerima takdir dari Allah, lo pasti bisa bersabar. Tapi kalau lo nggak bisa menerima takdir dari Allah, mana bisa lo bisa bersabar? Iya sih. Nah, itu kan ngomongin tentang iman. Katanya rukun iman itu ada 6. Iya. Nah, iman yang terakhir tuh yakin atau beriman kepada qada dan qadar. Iya. Takdir ya. Dulu. Iya. Beriman takdir. Ini udah takdir. Terimalah takdir ini. Kemudian setelah menerima takdir dari Allah, sholat, berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, minta semuanya dengan cara sholat yang baik. Seperti apa sholat yang baik itu? Apakah dengan ya kita rutinitas kita sholat 5 waktu ya 5 waktu dan kita tambah dengan contoh misalnya tahajud ya sama duha gitu. Apakah harus kita perbanyak sholat kita, ataukah emang sholat kita harus dengan rukun bacaan yang harus benar gitu kan? Yang pertama sih, ini menurut gue lagi karena ilmu gue juga sedikit. Kalau menurut gue sih ya, dari kualitas sholat, kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu dan banyak orang yang meminta dalam sholatnya, tapi kualitas sholatnya ini yang kurang baik. Nah, kualitas sholat itu kan coba kalau kita pahami dari bacaan-bacaan sholat, kadang orang juga sholat nggak ngerti sama bacaannya artinya sih. Iya, nggak ngerti dengan banyak sih itu arti dari bacaannya, sehingga mereka tuh nggak terjadi komunikasi sama Allahnya, nggak sadar kalau mereka sedang berkomunikasi sama Allah. Menurut gue sih di situ. Padahal ketika sholat tuh tektok saling tanya jawab enggak sih? Coba kita lihat dari iftitah aja deh. Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kita minta dijauhkan antara diri kita dengan dosa, sebagaimana Allah memisahkan antara timur dan barat. Berarti dijauhkan. Cuma kan banyak orang yang nggak paham. Habis sholat nanya nomor togel. Ya, habis sholat zina lagi. Habis sholat mabok lagi. Karena dia juga nggak paham inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu mana. Di sholat dia katakan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tapi setelah itu mana? Bullshit, kan? Nah, kalau kita aja nggak sesuai dengan perkataan kita, bagaimana Allah ingin mengabulkan? Kayak lo ngajuin proposal, tapi lo nggak sesuai. Proposal lo tentang apa ya, biasa proposal kampus. Lo pernah buat proposal? Apa itu? Buat yang ngajuin dana biar turun lah ya. Ngajuin dana biar turun, kalau udah atau besar-besarin sponsor, kan gitu, untuk nyari sponsor.
naik nih doa, naik tuh proposal tuh kan. Sampai di langit ada hijab, ada apa penghalang proposal tuh nyampe ke Allah itu. Padahal Allah Maha mengetahui. Cuman terkabulkannya, nah itu ada hijab. Kenapa ada hijab dari doa-doa kita itu? Penutup itu bang ya? Iya, penutup doa kita terkabulkan oleh Allah. Oh, diseleksi lah ya. Yang pertama, sholatnya nggak khusyuk. Oh, Gitu. yes. Sholat, tapi sholatnya nggak khusyuk. Masih mikirin apa gitu. Iya, apa Bujang aja apa aja pikirin kan. Ya lo ngajuin proposal, tapi ketika lo ada di hadapan orang yang lo presentasiin, jiwa lo nggak di situ, pikiran lo nggak di situ. Oh, yes. Kira-kira omongan lo bener gak? Enggak sih, pasti Enggak, karena kan? enggak Iya. ini enggak fokus lah intinya. Nggak fokus. Berarti yang pertama sholatnya harus khusyuk dong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini sholat yang khusyuk itu. Tips untuk kita sholat yang khusyuk itu seperti apa? Gitu? Ya, yang pertama kan dari wudhu, kemudian niat, terus kita pahami tujuan sholat itu apa, Ya. terus kita pahami juga bacaan-bacaan sholat itu apa, sehingga benar-benar selaras antara otak, lisan dengan hati kita. Lo presentasi, kan lo harus menguasai materinya. Ya pasti. Terus lo punya niatan yang kuat supaya proposal ini diterima, kemudian dana itu keluar. Kan lo harus yakin kan? Gimana lo ngajuin proposal, lo nggak menguasai materinya, lo nggak yakin juga. Ambiar. Lo menguasai materi aja, lo nggak yakin kalau proposal lo ajuin bakal sukses, gimana? Iya sih benar. Lo yakin nggak Allah itu akan mengabulkan semua doa? Kalau lo nggak yakin ya sudah. Lo sholat pengen doa lo diijabah oleh Allah, tapi pikirannya ke dunia aja kan. Aduh, sendal gua diambil nggak ya? Misalkan saat Jumat tuh, aduh. Itu yang pertama. Jadi sholatnya nggak khusyuk, itu penghalangnya. Kemudian ngerjain sholatnya males-malesan. Ada tuh. Nantilah ya kan. Akhir waktu gitu contoh misalnya. Bisa hanya sekedar syarat aja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, nggak sungguh-sungguh. Itu berefek juga sih tadi. Pertama awalnya mungkin nggak sungguh-sungguh, akhirnya dia nggak khusyuk. Kalau awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa itu bang, itu gimana tuh? Ya bagus. Contoh konteks orang yang tidak pernah sholat ya. Ya. Itu maklum lah ya gitu. Ya. Cuman kalau emang dia udah biasa, tapi karena untuk menggugurkan suatu kewajiban saja, itu baru yang Semua ada tahapan-tahapan dong. iya. Nggak bisa juga langsung kita salahkan. Itu mendingan gak usah sholat ya, nggak bisa kayak Ya. gitu. Kita nggak sholat kita dosa. Iya. Cuma kualitas sholat kita ini yang harusnya diperbaiki. Iya benar. Nah, kemudian ada yang tidak khusyuk, huzuan wala iban, ya, bermain-main dan bersenda gurau. Ada juga yang ada usolah wa taba'us sahwat. Begitu bang. Jadi dia meninggalkan sholat dan mengikuti sahwat, Syahwat tuh nafsu ya. nafsu. Lu doa sama Allah, lu sering minta sama Allah. Ketika lo terancam lo minta sama Allah, ketika lo lagi sedih lo minta sama Allah, tapi sholat lo nggak pernah. Ada butuhnya aja. Iya, ada butuhnya lo sholat, kayak gitu. Iya, iya. Nggak butuh lo nggak sholat. Apa iya sholat lo tuh bakal diterima? Apa iya proposal lo tuh bakal diterima tadi? Pengajuan lo bakal diterima kalau lo datang cuma maunya aja. Yes. Yang nggak usah jauh-jauh deh, teman lo aja. Lo nggak pernah main ke rumah temen lo, tahu-tahu lo main ke rumah temen lo minjem duit. Oh, sini dulu pul ya kan. Iya sih. Iya, Nggak kan? sopan nggak sih? Iya. Iya gitu. Ya bukan berarti orang-orang yang nggak pernah sholat ini doanya nggak dijabah. Allah juga tadi punya hak prerogatif juga Ya. kan. Kasihan. Kan begitu. Tapi kita
kita ini sudah paham, jangan sampai lah. Iya. Jangan sampai lah kita ngerjain sholat lagi maunya aja. Kalau kita lagi penuh dengan syahwat, kita tinggalkan itu. Iya, sepakat bro. Nah, kalau di dalam surat Maryam itu kan sebelumnya di ayat ke-58, itu kan ayat 59 ya. Di ayat 58 itu disampaikan tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat sebagaimana doa kita dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Dalam ayat itu dijelaskan lagi siapa sih orang-orang yang mendapatkan nikmat itu. Itu Nah, menurut lo siapa sih orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? orang-orang yang bersyukur sih bang. Mungkin bersyukur ya satu, kedua orang-orang bertakwa. Nah, Karena ketika dia bertakwa dia akan mendapatkan nikmat Allah itu kan, itu janji Allah ya bang ya. Yoi. Untuk orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa, maka aku akan memberikannya apa? Nikmat dunia, bahkan akhirat lagi-lagi kan bang. Iya. Dan nikmat di akhirat, nikmat di dunia, luar biasa sekali berarti kan. Nikmat yang Allah kasih. Nah, kalau di dalam ayat itu Pin, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahman harun sujada wa bukiya. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat itu golongan para nabi, keturunan nabi-nabi Adam, orang yang diangkat bersama kapal Nabi Nuh. Yang naik kapal Nabi Nuh itu sekitar ada 40 atau riwayat lainnya ada mengatakan 80 gitu kan. Kemudian juga para nabi keturunan Israel, Nabi Yakub dan juga keturunan Nabi Ibrahim, wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang telah Allah berikan hidayah dan juga Allah pilih. Karakternya seperti apa? Idza tutla alaihim ayatul rahman harun sujada wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah langsung sujud, tunduk dan menangis. Nah, itu orang mendapatkan nikmat. Jadi kalau teman-teman di YouTube ini mendengarkan ayat lantunan Quran, tenang hatinya, kemudian fokus hati, kemudian fokus jiwanya kan. Nah, kita ulangi lah ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat itu orang-orang yang kalau dia mendengarkan ayat-ayat Allah, dia langsung sujud, tunduk ya berarti. Makna sujudnya adalah tunduk dan menangis. Yaitu teman-teman di YouTube ini, kalau pernah mungkin ngerasain dia dengar Quran atau baca Quran gitu, memahami Quran artinya, pasti kan banyak itu perkataan-perkataan yang melarang perbuatan-perbuatan mereka, ya nggak sih? Orang-orang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang ketika tahu itu larangan, segera dia jauh. Apabila ada perintah, segera ia lakukan. Dia laksanakan ya. Berarti bukan kebalik-balik ya bang ya. Ketika diperintah dia langgar. Nah, itu tandanya dia sudah mendapatkan hidayah. Kita mau melakukan suatu kemaksiatan, di hati mengatakan jangan, itu juga hidayah. Jadi bohong kalau orang-orang ngomong, gue nggak pernah dapat hidayah, gue pengen hijrah tapi nantilah kan tunggu hidayah dulu. Dapat hidayah, kalau gue kan belum katanya. Ya banyak itu. Hidayah itu ada di mana-mana, tinggal orang itu mau ngambil hidayah atau enggak di situ. Kesempatan itu selalu datang bang ya. Yoi. Cuman ya tergantung orangnya kan. Lagi-lagi ada pilihan kan. Gua bukia dan menangis. Kenapa nangis? Ya, karena tadi ketika kita tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah, pasti ada yang dikorbankan, ya nggak sih? Entah lo ya taat sama Allah, dalam Quran ada larangan untuk berzina, ya kan? Lu punya pacar nih cantik, kaya, lu tinggalin, berat nggak sih? Iya, itu yang kadang, iya mungkin laki, iya gue putusin gitu, di belakang nangis, sedih juga kan? Iya bener sih. Ya, Iya itu sih. sih pasti sih kalau gue sih. Cuman gue berpikir kayak misalnya lebih baik dibenci manusia atau dibenci sama Allah bang. Iya. Karena kalau dibenci manusia paling sebulan 2 bulan tuh setahun kelar nggak sih? Iya. Kalau dibenci sama Allah ya kan. Wah, Ya udah menjalik kan gak ada yang tahu gitu bang. Bahaya sih. Nah, setelah itu ayatnya baru menjabarkan orang-orang yang meninggalkan sholat, wattaba'us sahawat, wasawfa yalqawna ghayya. Itu orang-orang pengganti orang-orang yang mendapatkan nikmat ini adalah orang-orang yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Nah,
Jadi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, mungkin kita juga punya teman-teman lah ya, sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah pernah merasakan kezoliman, kemudian mereka ingin bertobat, tapi kemudian setelah bertobat itu kan nggak konsisten, mereka kembali lagi. Ini pasti ada yang salah dengan sholat mereka, sehingga ketika sholatnya salah gitu, maksiat datang, walaupun nggak langsung datang semua, tapi perlahan, 1, 2, 3. dia tahu sih ini langkah setan, tapi iya tah langkah setan, kayaknya iya deh gitu kan, sudah diikutin benar langkah setan, tapi kayaknya itu langkah setan juga deh, diikutin lagi, mengikuti langkah-langkah setan, terus jadi meninggalkan sholat. Habis meninggalkan sholat, dia mungkin tergoda dengan dunia, wattaba'us syahwat. Orang yang meninggalkan sholat itu pasti mengikuti syahwat, ya entah pacaran mungkin, bisa jadi. entah mungkin kerjaan, kan syahwat juga, syahwat duniawi kan, harta dunia itu kan syahwat juga. Boleh batul jannah bisu, surga itu dikelilingi oleh kesusah payahan. Wa ghulibatun nar bisahwat, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Jadi kalau pengen masuk neraka gampang, lu ikutin aja syahwat lu. Masuk. Enak kok. Kalau masuk neraka mah. Tapi neraka mahal bang, setahu gua. Mau mabok bayar. Iya. Kan? Pengorbanan. Memang jelas orang-orang yang beriman itu juga berkorban. Orang-orang kafir juga berkorban. Iya benar sih. Jadi lu masuk surga lu berkorban. Iya. Lu masuk neraka lu juga berkorban. Berarti apapun pilihan yang kita ambil semuanya akan ada resikonya masing-masing gitu bang. Iya. Kita mau ngambil ke jalan yang benar juga ada resiko ya kan. Jalan yang sesat juga ada resiko juga. Iya. Berarti tinggal milih kan. Yang benar udah pasti enak. Yang ini enak tapi nantinya gitu kan bang. Iya. Resiko ditanggung sendiri. Resiko ditanggung menang berarti. Kalau nggak salah gue juga dengar penjabaran itu ya dalam hadis atau apa, gue juga lupa itu. Cuma ini pernyataan temen gue waktu itu nasihatin gue. Jadi awal mula kehancuran seseorang itu dimulai dari meninggalkan sholatnya. Kalau dia sudah meninggalkan sholat, nanti dia akan meninggalkan syariat-syariat lainnya. Positif lah di situ. Kita lihatlah teman-teman kita yang jahil, atau diri kita juga pernah lah ya kita ngerasain itu. Ketika kita khusyuk kepada Allah, ketika kita taat kepada Allah menjalankan sholat, Allah kasih tuh dari arah yang nggak disangka-sangka, Allah kasih pertolongan itu. Pasti itu Allah kasih. Iya sih benar. Cuma kan ada orang yang bersyukur, ada juga yang ngeluh kan masih ngeluh aja. Kok gini amat? Ya. Kan? Berat amat. Padahal gue pernah ingat ada Ustadz Arifin kalau nggak salah. Ya Allah ujilah saya. Kenapa engkau tidak menguji saya? Lo bingung kan gua? Enggak, orang ini mau diuji gua kan. Ada lah ternyata yang ngomong kayak gini pak. Bukankah ujian adalah satu bentuk cinta Allah terhadap umatnya? Oh mantap pak. Ya iya. Orang-orang mukmin itu bentuk cinta dari Allah itu, Allah menguji mereka. Itu bentuk Allah itu cinta. Allah tahu lo gak kuat dengan harta dunia, maka lo kasih kemiskinan. Karena kalau lo diberikan kekayaan, Allah tahu lo gak kuat, maka Allah jaga itu saking sayangnya Allah agar lo tuh taat kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi tuh. Lo dikasih sakit sama Allah, itu bentuk Allah tuh sayang sama lo. Yang bisa jadi kalau lo diberikan kesehatan pada saat itu, lo gunakan dengan kemaksiatan. Bentuk Allah cinta menjaga keimanan lo, Allah berikan sakit. Allah berikan kekayaan kepada lo, karena Allah tahu kalau lo miskin lo gak bakal kuat. Jadi Allah kasih tuh kekayaan supaya lo tuh kuat bertakwa kepada Allah. Nah Allah tahu mana orang-orang yang kuat, mana orang-orang yang lemah, dan Allah tahu kebutuhan kita. Jadi nakar kebutuhan itu jangan dengan nafsu kita. Maka itulah kita diperintahkan untuk senantiasa husnuzon kepada Allah, berprasangka baik sama Allah. Apapun yang Allah putuskan, ya harus kita terima. Tadi kembali lagi menerima takdir dari Allah.
Kemudian kalau sholat 5 waktu yang sudah kerjakan sholat malam. Ya mulai kalau Ya. misalnya kita Qiyamul Lail itu kan perintah dari Allah. Sebelum sholat 5 waktu itu ada perintah untuk Qiyamul Lail dari Allah. mulai itu bisa dikerjakan. Dia turun walaupun 3. nggak tidur bang ya? Iya, tapi kalau tahajud dia harus tidur. Harus tidur. Jadi Qiyamul Lail itu kan perintahnya dalam surat Ya ayyuhal Al-Lail nggak sih? Al-Lail. Bukan. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir warabbaka fakabir. Oh bukan. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil kum mil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut. Nah, muzammil itu orang yang berselimut. Muzammil hasbullah. Muzammil kan orang berselimut. Berkemul. Orang yang rebahan. Berarti. Bangunlah. Ya, bangunlah. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari gitu. Dan agungkanlah. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari. Nisfahu au minkus minhu qalila. Di pertengahan malam atau kurang daripada itu. Auzid alaihi atau lebih daripada setengah malam itu. Waratilal Qur'an tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Tartil dulu. Tartil itu perlahan-lahan, teliti, detail. Maksudnya apa? Faham dengan apa yang dibaca itu tadi. Baca Qur'annya, ayatnya, dan artinya mungkin bang ya. Iya. Pahamin bro. Pahamin. Jadi ketika kita memahami ayat, insya Allah hidayah itu akan masuk. Solusi-solusi dari Allah kasih. Gue pernah bang, jadi kan gue pernah agak sedikit galau gitu sih. Kayak bukan galau lah ya, kayak ada permasalahan apa lagi lupa ya kan. Terus gue coba lah kayak, ya Allah gitu, niat buka acak random Al-Quran, pengen ngobrol lah kan. Kan Allah mau mengetahui kan, Yoi. apapun itu kan. Tolong ya Allah berikan jalan keluarnya. Gue acak random Al-Quran itu kan bang. Gue buka, kena sih. Ya. Kok kejawab gitu gue kan. Apa yang lu baca itu menjawab permasalahan-permasalahan lo ya. Menjawab semua bang, jadi bener-bener kayak berarti gua nggak harus cerita sama orang lain. Ya, misalnya ya orang lain pun banyak yang lu kenapa itu cuma kepo lo bang biasanya kan. Ya nggak sih kayak Iya dong. belum tentu juga orang tuh bisa gue percaya kan. Ya. Jadi siapa lagi sih bisa gue percaya dan orang itu yang bisa ngasih solusi ke gua gitu kan. Ya. Ya mungkin itu cuma Allah itu tadi bang. Dan itu bukan orang ya, dan itu adalah ya Allah loh. Yakin nggak sih lo sama takdir? Ya itu kan takdir dari Allah juga gitu loh. Iya sih. Kalau tunjukin. Yang penting tadi husnuzon terus aja husnuzon. Dia udah baca Quran, tapi dia seuzon sama Allah, nggak kelar juga jadi hidayah. Masa sih ini jawabannya kan? Coba lagi lah ya. Nah, coba lagi. Kayaknya bukan lagi deh. Aduh. Nah itu kalau orang sudah seuzon, maka husnuzon. Oh iya berarti itu masalah gua. Oh berarti gua harus kayak gini. Iya. Karena Al-Quran itu isinya walaupun cerita bang ya, insya Allah bisa merubah cerita hidup kita juga sih bang sebenarnya. Nah inilah sedikit lah ya obrolan kita tentang doa kita dijabah. Atau mungkin kalau teman-teman punya saran, punya ilmu yang lebih baik daripada kita juga nggak apa-apa, komen di bawah ini. Nanti kita buat lagi konten dengan referensi yang lebih jelas. Dan karena kita ini kan bukan ustadznya nggak sih? Iya bener bang. Iya. Jadi kita tahunya ya inilah yang semoga teman-teman juga bisa memahami kita. Jadi bisa mengajarkan kita juga kalau ada dalil-dalilnya lebih fakih lagi. Silakan komen di bawah ini, gitu kan? Boleh. Oke, gitu aja, Fit. Oke sip kalau gitu bang. Thank you parah atas jawabannya. Terjawab sih. Oh,